Ana sangat teringat dulu Syekhuna Muqbil rahimahullah, nggak pernah ada liburnya dars itu, walaupun hari raya. Walaupun hari raya, hari H, tetap ada dars. Dan beliau tentunya sebagaimana diakui oleh banyak ulama rahimahullah, ayatun fit tadris. Ayah, betul-betul sebuah tanda keagungan, kebesaran dalam hal at-tadris, mengajar. Di hari-hari biasa beliau mengajar qabla zuhur, mengajar kitab As-Sahihil Musnad, karya beliau sampai habis sekian tahun, kemudian dilanjutkan dengan Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fis sahihain setiap sebelum zuhur. Setelah ba'da zuhur mengajarkan tafsir Ibnu Katsir, kurang lebih durasi 30 menit. Ba'da al-'asr kana rahimahullah yudarrisuna fil Sahih Bukhari. Ba'da al-'asr kurang lebih durasi 45 menit. Wa ba'da al-maghrib sampai isya 2 pelajaran, Sahih al-Imam Muslim wa Mustadrak al-Hakim. Karena beliau waktu itu mentahqiq, sedang meneliti Mustadrak al-Hakim, sedang meneliti keputusan-keputusan al-Imam al-Hakim terhadap al-Asanid dan keputusan al-Imam al-Zahabi sebagai muhaqqiq terhadap al-Mustadrak. Lanjut selesai sholat isya, kalau bainal maghrib wal isya kurang lebih durasi 60 menit. Ba'dal isya kurang lebih durasi 15 menit, mengajarkan al-ilal, ilal al-hadith, ilal al-asanid, illah yang ada pada al-asanid al-khafiyah, yang kemudian salah satunya keluarlah kitab Ahadits al-Mu'alla Zahiruha as-Sihhah, hadis-hadis yang ada penyakit padanya yang secara zahir nampak sahih, bersambung, rijalnya thiqat, secara zahir diputusi dan dinilai hadis sahih atau minimalnya hasan. Ternyata di situ ada penyakit tertentu. Setelah diagnosa yang dalam, diagnosa ilmu hadis, ditemukan ada sesuatu di situ. Nah, itu pelajaran ba'dal isya. Antum bayangkan sejumlah masyayikh dan ulama ketika mendengar bagaimana Syekh Muqbil mengajar, di samping waktunya untuk menulis itu tersendiri, waktu beliau yang disediakan untuk menjawab pertanyaan ba'dal asr setelah dars Sahih Bukhari, beliau keliling di Al-Wadi sambil berjalan karena memang harus olahraga beliau, ya, itu kesempatan untuk bertanya di waktu sore, kesempatan para penulis-penulis untuk membacakan karyanya ke hadapan Syekh untuk mendapatkan kritikan atau penilaian. Ba'dal asr, ba'dal zuhur sibuk dengan tamu, hampir jarang waktu ghada, waktu makan siang tidak ada tamu di rumah Syekh, sangat jarang tamu. Makan siang bersama, problem-problem disampaikan di situ. Tamu baik dari dalam negeri Yaman, para duat, para masyayikh, atau dari luar negeri. Wahakadha kehidupan Syekh Muqbil rahimahullah. Sampai-sampai ketika diceritakan ke Imam Al-Albani, karena Syekh Muqbil adalah muridnya dan sudah sekian tahun tidak berjumpa, dulu berjumpanya di Madinah,
pada tahun 70-an awal diceritakan kepada Al-Albani rahimahullah. Nah, didengarkan dengan khusyuk kisah itu. Kemudian diakhiri oleh Syekh dengan kata-kata wa hakadha hayatul muhaddithin al-awwalin. Demikianlah kehidupan para ahli hadis terdahulu. Fahuwa ayatun fi sabr, ayatun fi at-tadris rahimahullah ta'ala. Yang di zaman ini sulit ditemukan seperti itu. Di zaman seperti ini sangat sulit ditemukan di banyak negara. Ya, keseriusan beliau dari semua waktunya. Dari semua waktunya. Sampai-sampai Syekh Muqbil memang nggak pernah atau tidak bisa tahu, tidak mengerti nilai mata uang real Yaman. Itu bisa beli apa? Misalkan 500 real. Itu bisa beli apa? 500 real itu. Nggak tahu beliau. Ya, beliau nggak tahu dengan kehidupannya yang serba sederhana. Sampai-sampai ketika ana jumpa Syekh Rabi tahun 2008 di Mekah, terjadi perbincangan seputar Syekh Muqbil. Di majelis terjadi perbincangan seputar Syekhna Muqbil rahimahullah. Sampai Syekh mengatakan, amma Syekh Muqbil kal Imam Ahmad fi asrihi. Seperti Imam Ahmad di masa itu. Da'asad dunya birijlihi. Begini Syekh dengan kakinya. Syekh Rabi menginjak dunia itu dengan kakinya. Syekh Rabi yang seperti itu pun ya, luar biasanya masih mengatakan ucapan seperti itu. Amma Syekh Muqbil faqad da'asad dunya birijlihi. Telah benar-benar menginjak dunia itu dengan kakinya. Banyak kisah tentunya tentang beliau.